Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Segala puja dan puji kita persembahkan kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja kita, yang juga di hari ini kita peringati hari kenaikannya ke sorga untuk duduk di sebelah kanan Bapa. Kita jumpa lagi melalui renungan harian Toraya, Kamis 9 Mei 2024. Sapaan firman Tuhan dari Markus 16 ayat 19 sampai 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Diteguhkan dengan tanda-tanda. Sobat Rehat, Injil Markus berakhir dengan kisah kebangkitan Yesus dan penampakan dirinya sebelum ia mengutus murid-muridnya dengan satu amanat untuk pergi memberitakan Injil kepada segala makhluk. Pengutusan yang disertai dengan sebuah penegasan bahwa siapa yang percaya akan diselamatkan, dan juga pengutusan yang diteguhkan dengan jaminan bahwa tanda-tanda akan menyertai pemberitaan dari murid-murid Tuhan Yesus dari orang percaya. Demikian yang terjadi, bahwa pemberitaan murid-murid disertai dengan tanda-tanda bahwa mereka akan mengusir setan dalam nama Yesus. Mereka akan memakai bahasa baru bagi mereka, akan memegang ular, minum racun tetapi tidak celaka, meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tanda-tanda seperti itu yang menyertai pemberitaan Injil dari gereja Tuhan. Lalu tanda apakah yang menyertai perjalanan pemberitaan Injil sampai saat ini? Tanda-tanda yang berupa mujizat memang jarang dicatat. Namun darah para martir pun dimengerti sebagai tanda, bahkan disebut sebagai benih gereja. Keberanian dan kerelaan berkorban demi kebenaran adalah suatu yang tidak biasa dan hanya dimungkinkan oleh kasih dan perkenan Allah. Misalnya pelayanan kesehatan yang baik, pendidikan yang berkualitas, yang berpusat pada kuasa kasih dan karya Tuhan, yang dapat dihayati sebagai bagian dari tanda-tanda yang menyertai pemberitaan Injil di masa sekarang. Sobat Rehat, apakah pemberitaan Injil yang kita lakukan disertai tanda-tanda dari Tuhan? Apakah hidup dan kerja mencerminkan bahwa kita sungguh-sungguh adalah utusan yang telah dan sedang menikmati Injil? Pastinya bahwa apa yang disampaikan, apa yang kita beritakan harus mewujud dalam keseharian kita, dalam tindakan kita, dalam pola pikir kita, dalam tutur sapa kita. Keteladanan-keteladanan yang bisa dilihat oleh orang-orang yang menjadi alamat pemberitaan Injil dari kita. Sangat penting bagi setiap anak-anak Tuhan untuk mengalami dan menikmati peneguhan dari firman Tuhan sendiri, menikmati peneguhan dari berita sukacita yang harus berdampak baik bagi orang lain. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, syukur atas firman-Mu di hari ini yang memungkinkan kami untuk kami berada di sekitar kebenaran firman Tuhan. Di hari ini adalah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga,
yang menjadi sebuah momen tersendiri bagi gereja Tuhan, bahwa Kristus naik ke sorga sebagai perwujudan janji Allah sendiri. Bapa di sorga dengan firman Tuhan di hari ini. Kiranya setiap kami juga akan diteguhkan dari dalam firman Tuhan, lalu ada kerelaan, kesediaan untuk memberitakan firman Allah. Dan tentunya bahwa kami akan menjadi saksi yang hidup, yang bisa dibaca, didengar, dan diteladani oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati anak-anak Tuhan dalam gumul karena sakit penyakit, dalam gumul karena duka cita ditinggal orang-orang yang dikasihi dan yang mengasihi kami, dan juga Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh menikmati kebaikan karena pertambahan umur, karena ulang tahun perkawinan, karena pekerjaan, penyelesaian studi, dan banyak berkat Tuhan yang nyata di kehidupan ini. Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan keterbatasan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan karena itu Sobat Rehat, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.